Saya lanjutkan itu kesaksian di video yang tadi karena tiba-tiba putus ya, kameranya putus. Akhirnya apa? Tanggal 2 itu teman-teman, sore bapak pulang kerja, bapak bilang begini, nah kenapa ini 2 orang sudah tidur, ini anak mama lagi. Akhirnya saya bilang, bapak jangan banyak bicara, tolong putar itu mobil, ku bawa kami di dokter Evi sana, Elvira sana, yang dokter BPJS ya, dokter keluarga yang biasa urus kami satu keluarga. Sedikit-sedikit minta rujukan, sedikit-sedikit periksa. Jadi bapak langsung putar bawa kami di sana, dapat sudah obat anti nyeri, pulang Anis langsung sembuh. Oh, saya pulang minum agak baik, terus Anis yang macam paginya dia masih kelihatan sakit, tapi 1-2 hari Anis mulai sembuh. Ternyata saya masih engkel-engkel sampai hari ini. Saya jalan teman-teman, saya jalan, saya punya kaki kanan engkel-engkel, saya jalan kayak begini. Dan saya hampir bawa tongkat ya. Tanggal 3-4 itu orang datang selamat, saya tidur. Tanggal 2 tuh tamu pertama, kalau lihat video yang tanggal berapa tuh saya upload itu, tamu pertama kali yang datang saudara dari Kodi, Amelia dan Ibu Mama. Saya tidur, saya tidak bisa bangun. Sama koko saya punya anak ponaan, saya tidak bisa. Dia Mama bilang biar suka sakit, takutnya dia terjangkit. Dan sakit penyakit apa tidak tahu. Ternyata dapat teguran dari Tuhan. Oleh karena teman yang minta pelayanan, saya tidak hiraukan. Tadi pagi, kenapa saya bersaksi hari ini? Tadi pagi pas saya mau ke sekolah, Wahyu masih minta AC, Sebelum jalan ternyata teman itu datang. Halo Mama Raham, dia bilang, oh halo adik, mari. Padahal dalam hati saya semua di kelas ini, tapi namanya pelayanan ya, malum sudah Bapak sudah mengerti. Akhirnya saya titip buku di anak-anak dan anak-anak mencatat tadi 7A. Ternyata saya harus doakan mereka yang datang di jam-jam pelajaran, tapi saya bersyukur sudah Bapak segitu dan teman-teman masih bisa mengerti. Mereka lihat juga kalau teman dari guru-guru dari sekolah lain biasa datang. Saya doa, tapi saya belum kasih tahu dia kalau saya dapat kebas dari Tuhan Allah. Oleh karena waktu dia minta tolong untuk doakan, saya tidak pusing. Saya sakit, ternyata dia cerita sakit itu, sakit yang dia sakit itu saya alami sekarang. Dan saya bilang saya punya anak Dewi tadi, jika memang itu dosanya mama tidak doakan itu ibu, sehingga sakitnya dia naik di sendiri, pasti sebentar saya sudah bisa jalan, sudah lancar. Kemarin kan jangan begini ya teman-teman. Saya paksa masuk sekolah, saya tidak pernah bilang di sekolah kalau sakit itu apa. Karena saya ini banyak apa, banyak terlambat. Pokoknya karena saya jangan pusing mau jatuh, tapi saya tidak bilang siapa-siapa, saya langsung jalan sudah. Karena saya langsung mengajar sudah. Nah, tapi puji Tuhan saya berdiri sekarang aman. Tapi saya tidak apa-apa lagi. Jadi minta ampun pada Tuhan, ampunilah saya Tuhan, sehingga saya jangan melawan lagi. Kalau jika teman-teman tolong yang minta didoakan langsung telepon karena memang terlalu banyak sibuk. Teman-teman yang datang sini pasti sudah tahu saya sibuk seperti apa. Saya kecil begini, kecil, tapi aduh Tuhan Allah, saya tahu terlalu banyak sibuk. Apalagi saya suka buat puisi, buat drama. Sebentar lagi rencana mau buat channel baru ya, channel baru khusus khotbah. Karena ini saya campur-campur. Biasanya kalau di YouTube bilang kalau campur-campur itu ya kadang-kadang hanya menghibur orang lain tapi tidak dapat duitnya, tapi tidak apa-apa sih. Saya rencana untuk nanti membuat channel khusus di doa seperti ini. Kemudian kalau Tuhan berkenan ya, saya buat channel lagi untuk bikin drama Alkitab ini. Saya bikin drama walaupun dengan anak-anak saya saja, saya akan buat drama. Apakah di-upload dalam channel khotbah atau bagaimana nanti kita lihat. Tapi teman-teman nanti kalau sudah jadi itu channel itu vlog yang baru khusus
sekarang saya campur-campur ya mudah-mudahan YouTube jangan ya bisa dimonetisasi lah, tapi saya bersyukur pasti Tuhan akan kasih jalan. Amin. Kita langsung masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Itu kesaksian saya dan mudah-mudahan teman-teman punya kesaksian. Tolong bersaksi di komen, jangan persaan. Mama Bram itu tidak apa-apa. Selama ini banyak yang mau komen tapi mereka persaan. Ada yang komen secara langsung kalau ketemu saya. Mama edit baik itu video. Saya bilang, ya terima kasih, tapi Anda belum merasa. Kalau Anda buat channel juga pasti Anda tahu kenapa saya belum edit, karena saya kurang mengerti dan karena saya sangat sibuk. Tapi ya pasti ya kalau diterima jadi partner ya itu tugas berat yang kita harus lakukan. Oke, kita berdoa. Dalam nama Yesus, berbicaralah firman-Mu saat ini Tuhan. 1 atau 2 ayat yang Tuhan persiapkan untuk ibadah dalam minggu ini Bapa, dan hamba sudah saksikan melawannya hamba sehingga tidak melayani teman yang minta didoakan, dan hari ini saya mulai dipulihkan oleh Tuhan pelan-pelan karena hamba sudah mendoakan mereka tadi. Mari Tuhan nyatakan firman-Mu agar kami belajar firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan nyatakan segala kekuatan kuasa. Maliaki. Oke, terima kasih Tuhan. Kami akan belajar khusus Maliaki yang berbicara tentang 10% atau perpuluhan atau hasil hulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lihat Maliaki ya. Tuhan menunjukkan Maliaki pasal 3 kalau tidak salah, yang tentang persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Ya, di mana ya yang seperti biasa Alkitab saya Tuhan anak yang lebih banyak bawa di sekolah karena ada pelajaran agama, sehingga saya pakai bapak punya, hurufnya agak kecil, mata saya minus, rabun jauh, sehingga kadang-kadang tidak bisa saya lihat, tapi saya coba Maliaki itu paling terakhir ya. Maliaki. Mudah-mudahan video itu jangan putus lagi ya, tadi nyanyinya sudah bagus tapi putus. Mudah-mudahan Tuhan jangan supaya jangan putus lagi. Maliaki. Mana ya? Saya hafal juga tuh. Zakaria. Maliaki. Saya simpan dulu gitarnya dulu. Jadi kita coba bicara firman Tuhan ya. Maliaki pasal 3. Pasal 3 atau pasal 4 itu? Maliaki itu Maliaki ya. Pasal 3. Teman-teman bisa buka Alkitab untuk belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan karena seperti yang waktu minggu lalu saya katakan bahwa kita pulang, kita tidak bawa apa-apa kecuali bawa firman Allah. Nah, Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai dengan 10. Nah, saya mau bicara khusus tentang persepuluhan, pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi di sini pembayaran saya baca ya. Jadi kita belajar hanya berapa ayat saja. Memang ini Tuhan yang tunjukkan firman-Nya Maliaki pasal 3, lalu kemudian ayatnya saya yang berbicara. Saya mau bicara khusus hanya pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayat 6 sampai dengan 10. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, kita lewatkan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah nanti kami harus kembali. Oke, ayat 8 kita tinggalkan dulu ayat yang ke-7.
Ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Aduh, ini sangat menakutkan ya. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah terkutuk. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, khusus ayat yang ke-10, teman-teman, kita jangan melakukan seperti ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Bolehkah kamu manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara apa dan dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, ayat yang ke-10 dia bilang, bawalah seluruh persembahan. Bawalah, artinya katalah itu harus. Bawalah, itu harus dibawa. Tidak bisa tidak. Dan dengan alasan pun tidak bisa tidak. Untuk kita kurangi pun tidak diizinkan oleh Allah. Karena katalah, saya bukan guru agama, guru bahasa, tetapi saya guru PKN. Cuma saya belajar sedikit bahwa kalau katalah itu artinya perintah, kata perintah. Harus. Nah, di sini bawalah seluruh. Nah, yang pertama tadi bawalah. Harus kita bawa. Tidak bisa tidak. Alasan apapun kita tidak bisa tidak. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah seluruh. Teman-teman, seluruh. Tidak bisa kurang. Ya boleh lebih. Boleh lebih. Tapi Allah tidak memaksa. Kalau kita mau lebih boleh. Tapi Allah tidak memaksa. Tapi tidak salah kalau kita bawa lebih. Tapi akan menjadi salah jika kita kurang. Jika takaran itu kurang. Nah, seluruh apa ya? Nah, bawalah apa yang dibawa? Persembahan persepuluhan kita. Harus. Nah, berapa yang dibawa? Seluruh. Berarti semua. Apa yang semua? Nah, kalau orang bertanya, kalau gaji saya 1 juta, masa saya bawa semua? Tidak. Dia menyuruh bawa 10%. 1 juta, 10%-nya adalah 100.000. 100.000 tadi dia bilang bawalah seluruh. 100.000 tidak boleh kurang. Dan harus kita bawa. Karena tadi katalah tadi. Bawalah. Berarti 100.000 itu harus dibawa. Seluruhnya. Tidak bisa bilang 95, 85, 35 atau kita bagi 250. Tidak boleh. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan. Nah, yang berikut. Di mana lagi ya? Bawalah persembahan persepuluhan. Itu persepuluhan. 10% dari gaji kita, 10% dari hasil kebun kita, 10% dari hasil jual pepaya, 10% dari hasil jual pisang, 10% dari anak ayam baru turun 10 ekor, 10% dari jual babi 1 ekor. Jadi 10% dari segala penghasilan kita yang kita dapat entah dari mana. Siapapun. Jadi kalau mahasiswa dapat uang 1 juta untuk bayar uang semester, harus kasih keluar 100.000 untuk Tuhan karena engkau butuh masa depan. Kenapa? Karena kita menabung di kirbat Allah, di banknya Allah, yaitu di surga. Ketika suatu saat kita
sudah mulai susah dan sulit. Ketika kita datang kepada hamba Tuhan, mama tolong doakan, saya mau ingin kuliah lagi, saya mau ingin lagi untuk bangun rumah, saya mau ingin untuk kerja ini, tapi saya kurang dana. Ketika hamba Tuhan minta Tuhan lewat doa, atau hamba Tuhan mendoakan Anda, Tuhan akan tanya hamba Tuhan, sudah pernah ajar dia bawa bahan persepuluhan? Hamba Tuhan belum ajar, salah di hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan su ajar dan jemaat tidak melakukan, atau pendeta su ajar kita, tapi kita tidak melakukan, maka Tuhan akan mengatakan bahwa Anda tidak punya tabungan di kirbat Allah. Anda tidak pernah bawa persepuluhan persen untuk taruh di kirbat Allah, untuk di gereja, atau di tempat persekutuan doa, atau di hamba Tuhan, atau di pendeta, atau di mana. Maka Anda tidak punya tabungan. Sehingga kita doa, tidak ada jawaban. Karena apa? Kita sendiri tidak pernah menabung. Itu pokoknya begitu saja. Nah, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, kita omong saja persembahan persepuluhan. Nanti sebentar baru kita omong apa itu persembahan khusus. Nah, itu baru persembahan persepuluhan. Jadi sebagai kesaksian kedua ya saya teman-teman, di sini bukan saja persembahan 10% kita, tapi saya dengan suami sudah melakukan persembahan buah sulung. Ketika SK saya keluar, bunyi bahwa Mama Bram lulus PNS, syukur puji Tuhan. Waktu itu hidup menderita sekali teman-teman. Anak itu Bram itu minum teh saja gitu. Ketika bunyi bahwa Mama Bram sudah mulai lulus PNS, anak ini rewel dan tidak minum lagi teh. Entah batinnya tahu atau bagaimana, saya kurang mengerti. Padahal waktu pengumuman lulus PNS, Mama Bram sementara Opname Bram di rumah sakit baru umur 1 tahun lebih. Sebab telinganya waktu itu keluar darah. Dan karena surat-surat yang harus diurus pada saat itu, mau tidak mau saya bawa pulang ini anak dan rawat jalan untuk urus surat-surat itu yang dalam jangka 1 minggu harus kumpul bahan-bahan kelulusan tadi. Dan disitulah anak ini mulai rewel dan tidak mau minum teh, tapi dia minum susu. Sedangkan Mama Bram itu baru dengar lulus PNS, belum terima gaji apapun. Walaupun demikian, tapi Mama Bram wajib bayar buah sulung, yaitu gaji pertama seutuhnya untuk Tuhan. Buah sulung, perpuluhan kita memberikan segala sesuatu yang bagus, yang utama bagi Tuhan. Nah, gaji pertama keluar itu harganya kita golongan 3A itu 1.500.000 itu ditaruh di amplop. Dikemanakan pertanyaannya? Dikirim ke hamba Tuhan yang dulu mendoakan Mama Bram sampai Mama Bram bisa wisuda, Mama Bram didampingi sampai wisuda, didampingi sampai menikah, diurus seperti anak sendiri. Bukan diurus sebagai orang menampung, tapi diurus mendoakan hari demi hari di dalam nama Yesus. Semoga ini nona ini dia bisa diberkati Tuhan untuk bisa lulus kuliah, bisa bersuami, bisa diberkati Tuhan, bisa lulus PNS dan bisa bekerja. Ketika saya lulus, saya menurut Alkitab wajib membawa seluruh persembahan persepuluhan di orang itu. Dan bukan dia yang nikmati, karena di situ ada tempat gereja. Di situ ada tempat persekutuan doa yang sekitar 10 meter ruangan itu penuh. Dan khususnya persembahan persepuluhan dan persembahan buah sulung saya dengan suami, mereka tambah lagi 3 kamar di depan. Untuk menampung siapa? Untuk menampung orang gila dan orang yang kerasukan. Karena orang gila yang datang doa harus butuh tempat khusus. Jadi persembahan dari kita, mereka buat tempat khusus hanya untuk mau kasih tampung orang-orang gila. Sadarkah saudara bahwa buah sulung kita dan bahwa 10% dari hasil kita dapat memberkati orang gila di luar sana? Jadi segala sesuatu yang mustahil tidak mustahil bagi Allah jika kalian membagi berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita bagi 10% buat Tuhan, bahkan buah sulung, anak sulung, babi sulung, ayam sulung, artinya babi yang gemuk sekali, kita kasih 1 ekor untuk Tuhan.
Babi keluar 2 ekor, 1 kidel, 1 kurus, 1 gemuk. Yang gemuk itu kau kasih Tuhan. Buah sul. Anak pertama dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, si Bram itu ya kita mempersembahkan untuk Tuhan. Walaupun nakal minta ampun. Bukan mama saya rasa dia pun nakal, tapi dari pihak sekolah juga tahu kalau Bram itu lumayan nakal. Tapi itu dia adalah anak perpuluhan. Artinya anak ini harus sekolah pendeta. Dan saya hanya bisa serahkan di Tuhan. Tuhan sendiri merubah dia hati untuk dia bisa terima itu pelayanan, untuk bisa sekolah. Tapi sekarang apa? Teman-teman lihat. Apa yang dibuat tiap hari? Motor yang dia buka bangkit, bongkar bangkit. Karena dia hanya mau jurusan bengkel. Dan biarlah Tuhan yang akan mengatur dia. Entah nanti dia jadi orang bengkel, dia memuliakan Tuhan, membagi dia punya nafkah berkah dengan orang lain, puji Tuhan. Saya senang begitu. Saya suka sekali kalau kita diberkati bagi dengan orang lain. Mungkin teman-teman lihat tidak ada emas di badannya Mam Bram, karena Mam Bram hidup suka membagi dengan orang lain. Oke, kita lanjut. Jadi ketika teman-teman terima gaji dan menikmati foya-foya belanja, Mama Bram mesti tetap susah. Anak mesti tetap minum teh, hanya beli susu dengkul 1 bung. Karena apa? Gaji pertama diberikan oleh kepada Tuhan. Jadi ini di sini hanya persepuluhan 10% dan persembahan khusus. Tapi karena kesaksian saya memberikan buah sulung, ada di firman lain tentang buah sulung, maka saya saksikan secara langsung juga. Yang berikut. Nah, di sini saya baca seluruhnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu yang kita dapat itu berkat Tuhan. Jago, padi, ayam, kambing, kerbau, sapi. Karena dia bilang bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu berarti ada barangnya. Nah, kemana dia bilang tadi? Ke dalam rumah perbendaharaan. Ternyata di rumah Tuhan itu ada rumah khusus bendahara ada. Saudara baca ya, baca di Maliaki pasal 3 ayat 6-10, tapi persembahan itu khusus di ayat yang ke-10. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 berbicara tentang persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Buka sendiri ya, nanti bisa dipelajari dengan seksama di sana. Nah, di sini supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagaimana bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, kau bawa semua amal, babi 10 ekor bawa 1 yang paling gemuk, ayam 12 ekor bawa 2 sudah yang gemuk-gemuk. Ya, kalau tikus jangan ya. Kalau kucing boleh, kalau diuangkan ya, diuangkan. Jadi kadang-kadang kita bilang, wih babi cuma 2. Ya kalau babi 1 ekor 2 juta, kita mau 2 juta, kita dapat coba. Nah kan begitu saja. Kita istilahnya pilih kembali. Nah, kita jangan sekikir dengan Tuhan. Tidak boleh, karena dia yang memberikan itu. Makanya kita bawa karena upaya ada persediaan di rumah perbendaharaan. Jadi kalau kalian babi 10 ekor tidak bawa 1, sapi 1 ekor, ya kalau sapi 1 ekor gimana Mam Bram? Ya kita sapi 1 ekor biasanya yang kecil itu mungkin harga 2-3 juta, ya kita bawa 10% ya, kita bawa 500.000 sudah untuk Tuhan. 500.000, karena kalau kita jual itu harga 3 juta ya, ya
sebenarnya 300.000, karena sapi melahirkan cuma 1 ekor. Kita bawa persembahan, saya dihitung 10%-nya bawa persembahan sudah. Kalau pepaya kita jual 10 buah ya 50 atau ya 30, kita bawa 3.000, 5.000. Nah, jadi begitu supaya ada persediaan. Teman-teman, apa yang dibawa Tuhan tampung di perbendaharaan. Tuhan hitung. Kita sudah lupa, tapi Tuhan hitung. Ketika kamu datang di Imam Raham atau di hamba-hamba Tuhan, minta didoakan. Tuhan, tolong dia bukakan tingkap-tingkap langit. Anaknya mau tes, Tuhan, tolong. Mungkin Anda tidak perlu sogok-sogok, Anda langsung lulus. Karena apa? Sudah ada persediaan di rumah perbendaharaan. Nah, jangan Anda minta sama Tuhan doa. Sementara Anda memberikan persembahan 1.000. Nah, sini saya akan ajar di mana bedanya persembahan dengan dengan sumbangan sukarela, sumbangan wajib atau apa. Beda-beda. Jadi kalau kita pergi gereja kita memberikan kolekte, beda dengan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu 10% hasil kita, dan harus. Kalau kolekte teman-teman, yang kita masuk gereja ibadat yang kita taruh di tangku, itu sukarela dari kita, mau berapa terserah. Tidak dihitung. Pas ada kita kasih, kalau memang tidak kita bawa diri kita sebagai kita persembahan yang lebih nyata adalah diri kita. Tapi kalau 10% wajib, kecuali kita tidak pernah punya apa-apa, ya tidak bisa, tidak kita persembahkan. Nah, saya jangan lupa saya menyaksikan ketika Bapak juga lulus kontrak, kan saya kan ya kebetulan ya puji Tuhan saya lulus di 2-3 tahun Bapak lulus kontrak. Gaji pertama juga 1,5. Semuanya diamplopkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu setiap bulan Mama Rampung gaji bermula dari 1.500.000. 150 Bapak yang biasa pergi transfer ke hamba Tuhan di Kupang. Pertanyaannya, kenapa tidak bawa di gereja? Karena memang yang mengurus, mendoakan suami istri kami berdua adalah hamba Tuhan. Dan di sana pun ada jiwa hampir 1.000. Dia urus. Dia tidak punya pekerjaan, dia full time melayani. Dan orang yang masuk keluar itu perlu minum teh, perlu dilayani, perlu apa. Segala kebutuhan untuk melayani Tuhan kita pakai untuk berada di situ. Dan kami juga tidak lupa bawa di gereja. Kalau sudah kasih persembahan persepuluhan di rumah perbendaharaan di hamba Tuhan, kami taruh sudah 100 atau berapa di tangku persembahan di gereja. Karena di sanalah kita belajar firman Tuhan tiap hari. Perlu kita memberikan persembahan supaya mereka buat gedung. Kita duduk dan jangan ada hujan. Kita mendengarkan firman Allah. Tidak bagus kalau kita duduk beribadah sama-sama tapi kita tidak pernah sumbang. Tidak bagus. Walaupun sumbang ini tidak diketahui orang dan tidak dipaksakan, tapi Tuhan Allah mencatat semuanya. Nah, oke, kita lanjut. Ketika Bapak juga demikian. Dia taat juga kepada firman Tuhan. Dia juga taruh di amplop 1.500.000 gaji pertamanya dia dan langsung kirim. Mereka di sana, puji Tuhan, ruangan makin bertambah. Selain orang gila, orang-orang yang sakit, mereka butuh rumah, mereka butuh mimbar, mereka butuh mesma Tuhan. Mereka melakukan, mereka satu keluarga itu full time, anak, suami istri dan anak-anak itu sekolah pendeta semua. Mereka hanya khusus melayani Tuhan. Jadi wajiblah, karena mereka urus saya, suami saya itu didoakan sampai keluarkan segala macam. Ya namanya bapak-bapak, namanya dia seorang laki-laki yang mungkin ada sesuatu, mereka doa sampai keluarkan. Mereka sampai bakar obat obat-obat di botol dan lain sebagainya. Jadi wajib dia mempersembahkan semuanya. Dan dia dulu tidak pernah dapat pekerjaan lama dimanapun ditolak. Ketika dilayani, didoakan di situ, maka dia bisa mendapatkan pekerjaan. Dia wajib memberikan buah sulung dan juga 10% tiap bulan. Kami selalu kirim setiap bulan teman-teman. Jadi ketika orang bilang kalau gaji sudah 4 golongan 3 atau golongan 4, bagaimana kalau kita ada pinjaman di bank? Tetap kita wajib memberikan itu teman-teman.
kita wajib, karena ya kalau 3 juta kan 300, kalau 4 juta kan 400. Ya kalau saya dan Bapak hampir 1 juta tiap bulan kami kirim. Kami percaya penuh sama Tuhan itu bahwa dia telah melayani banyak orang, maka akan diberkati oleh Tuhan. Baik, ya kita akan berbicara lagi tentang persembahan khusus. Persembahan khusus itu ya teman-teman seperti ya persembahan khusus ya, kita ya mungkin kita bernasar, itu persembahan khusus. Kita minta ampun dosa, itu persembahan khusus. Jadi saya bersaksi sedikit lagi untuk yang terakhir, bahwa kemarin satu keluarga yang datang itu ketika mereka akan tes untuk bersaing untuk bisa lulus P3K nanti di kantornya, dia ada satu beban yang menghalangi, dan disitulah perintah Tuhan bahwa harus bawa persembahan entah berapa di dalam amplop, didoakan, dilepaskan beban itu, kemudian bawalah di gereja kalian, masukkan ke tempat derma di gereja, karena mereka dari Katolik. Mungkin di Katolik akan ada nasar-nasar yang doa lepaskan dosa atau beban itu,